Oke, selamat malam semuanya. Berikut presentasi dari kelompok 5 proyek akhir semester SIG. Saya selaku koordinator dengan NIM 180153-2024, Brian Primas Kristabel. Berikut anggota kelompok saya, silakan memperkenalkan diri. Saya Irfan Ardiansyah, NIM saya 1801532031. Saya Alvin Krismono, NIM 180153-2049. Saya Aldira Krisnata dengan NIM 180153-2033. Saya Julian Ardia Kusmaniarto dengan NIM 1801532052. Saya Renaldo Agnova Putra dengan NIM 1801532055. Saya Franisa Rosdiatama dengan NIM 1801532039. Saya Dirgantara Krisna dengan NIM 1801530012. Ya, berikut topik penelitiannya, pemetaan daerah rawan longsor Kelurahan Karanganyar Gunung, Semarang. Identifikasi masalah. Permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah tentang bagaimana cara menentukan atau memetakan daerah-daerah yang rawan longsor di Kelurahan Karanganyar Gunung. Dengan kondisi daerah Karanganyar Gunung yang kebanyakan merupakan lereng atau daerah yang curam, maka akan sangat bermanfaat apabila ada sebuah sistem informasi geografis yang dapat dijadikan sebuah acuan dalam membuat sebuah bangunan di daerah Kelurahan Karanganyar Gunung, serta menghindari daerah-daerah yang diprediksi rawan longsor. Irfan. Fungsi SIG yaitu memetakan daerah rawan longsor di Kelurahan Karanganyar Gunung, Semarang. Perancangan metode atau alat atau teknik data, software atau hardware menggunakan metode overlay, tumpang susun. Softwarenya menggunakan ArcView 3.3. Hardwarenya personal komputer atau laptop pribadi. Renaldo. Data yang dibutuhkan: peta kelurahan Karanganyar Gunung, peta curah hujan, peta kemiringan lereng, peta penggunaan lahan, dan peta kepadatan penduduk. Next. Seperti ini peta Karanganyar Gunung atau peta kepadatan penduduk juga. Next. Frans. Berikut merupakan subsistem SIG dari penelitian kami, yaitu ada data input yang merupakan tabel, peta digital, data digital lainnya, citra satelit, dan foto udara. Lalu untuk data manajemen dan manipulasinya, kita belajar dari input tadi dialirkan ke storage, yang lalu di-retrieval dan dimanipulasi menggunakan metode overlay, dan akan menghasilkan output berupa peta rawan longsor dan informasi rawan longsor. Lalu berikut merupakan ER diagram dari indikator curah hujan, yaitu dimulai dengan data polyline batas wilayah kelurahan yang terdiri dari data poligon RW, dan data poligon RW memiliki data poligon curah hujan dan data non-spasial RW, dan sama-sama memiliki data non-spasial curah hujan. Next. Lalu indikator kepadatan penduduk dimulai dari data polyline batas wilayah kelurahan yang terdiri dari data poligon RW dan memiliki data non-spasial RW dan data poligon kepadatan penduduk. Lalu semua itu memiliki data spasial kepadatan penduduk. Lalu untuk data kemiringan lereng sama seperti tadi, data polyline batas wilayah kelurahan terdiri dari data poligon RW yang memiliki data non-spasial RW dan data poligon kemiringan lereng. Lalu semua itu memiliki data non-spasial kemiringan lereng. Lalu yang terakhir adalah ER diagram penggunaan lahan, yaitu data polyline batas wilayah kelurahan yang terdiri dari
data poligon RW yang memiliki data non-spasial RW dan data poligon penggunaan lahan. Lalu semuanya itu memiliki data non-spasial penggunaan lahan. Aldi. Skeleton table dan kamus data. Terdiri dari kerangka skeleton table, A. RW, B. Curah hujan, C. Kemiringan lereng, D. Kepadatan penduduk, E. Penggunaan lahan, F. Indikator longsor curah hujan, G. Indikator longsor kemiringan lereng, H. Indikator longsor kepadatan penduduk, I. Indikator longsor penggunaan lahan. Next. Nah, berikut kamus data. Kamus data untuk skeleton tabel RW terdiri dari PDR RW dan NM RW. Kamus data untuk skeleton tabel curah hujan terdiri dari ID curah hujan, HAM curah hujan. Kemudian kamus data untuk skeleton kemiringan lereng terdiri dari ID lereng, nama lereng, DRJ miring, dan tinggi tanah. Next. Berikut untuk kamus data skeleton tabel yang lain, yaitu kepadatan penduduk, penggunaan lahan, lalu indikator curah hujan dan kemiringan lereng. Bisa kita lihat bersama dari tabel tersebut. Dan ini untuk kamus data skeleton tabel kepadatan penduduk dan penggunaan lahan. Bisa dilihat dari tabel yang tampil. Lalu untuk konstruksi database spasial mencakup tahapan melibatkan entiti spasial dan entiti spasial tambahan. Yang kedua, relasi entiti berdasarkan koordinat-koordinat objek. Lalu yang ketiga, entiti dengan flat tabel. Yang keempat, relasi spasial entiti dan topologi. Yang kelima, relasi entiti pada model data spasial raster. Yang keenam, relasi-relasi ganda dan multi-entity. Lalu yang ketujuh, keterbatasan jumlah field dan atribut terkait pada model dan data raster. Yang kedelapan, atribut atau field di luar konstruksi. Yang kesembilan, konstruksi basis data parsial. Dan yang kesepuluh, penjagaan integritas basis data. Lanjut, Jul. Berikut flowchart dari presentasi yang sudah kita buat, yaitu tabel RW, tabel curah hujan, tabel kemiringan lereng, kepadatan penduduk, dan penggunaan lahan. Bisa kita lihat flowchartnya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.